Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini teman-teman yang selalu diberikan kesehatan dan pertolongan Allah sempat untuk mengerjakan aktivitas. Jadi teman-teman, di sini ada banyak permasalahan terkait pendataan video ya, yang sekarang ini sudah bisa sinkron. Juga ada kendala-kendala terkait sinkronisasi decoding. Oke, di sini teman-teman saya memberikan terkait purple PD yang perlu diperbaiki, yang mau sinkron sukses 100% Oke, di sini teman-teman yang pertama di sini purple PD yang terbaru beserta Didi tentang integrasi, aplikasi, validasi beserta Didi Kemudian di sini teman-teman seperti biasa terkait pendataan yang sekarang ini yang menjadi kendala ketika teman-teman mau menarik siswa itu tidak bisa karena NISN-nya ganda atau tidak mempunyai NISN. Oke, seperti biasa buka Chrome buka aplikasinya di Kemendikbud, kemudian teman-teman masuk buka aplikasi browser, kemudian di Purple PD data Kemendikbud Nah, ini tampilannya teman-teman di Kemendikbud, kemudian login menggunakan email yang sudah terdaftar. Oke. Jadi di sini fungsinya teman-teman ada beberapa grafik Grafik ini perbandingan antara teman-teman total pengajuan perubahan data, jumlah perubahan data akan disetujui dan jumlah perubahan data yang ditolak. Nah, seperti ini di kolom yang merah. Jadi teman-teman di sini perlu diperhatikan. Jika keluar tampilan seperti ini, itu berarti teman-teman mempunyai masalah mempunyai masalah. Nanti di sini pengaruhnya ketika teman-teman di kelas akhir mau narik siswa ke video tidak ikutnya. Jadi di sini grafik di grafik yang di kolom kuning di sini perbandingan antara data peserta didik valid dan data peserta didik tidak valid di residu. Nah, di sini di kolom yang kuning. Kemudian yang bawah di sini teman-teman bisa untuk mengetahui diagram dalam bentuk PDF atau JPG. Kita di sini bisa diarahkan di kontrol teman-teman Kemudian di perbandingan jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan bisa dilihat di sini tingkatnya berapa. Di sini bisa dilihat, dipantau. Kemudian teman-teman di menu selanjutnya, menu peserta didik verifikasi bervariabel master peserta didik seperti NISN, kemudian NIK, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, dan tingkat. Seperti itu. Jadi banyak kendala terkait terbitnya NISN, ada yang tidak terbit, ada yang mempunyai kendala Jadi teman-teman di sini yang tidak sukses untuk melakukan sinkron di video, langkah baiknya teman-teman pantau di Purple PD. Di Purple PD teman-teman bisa dipantau, bisa memantau terkait NIK, kemudian NISN-nya yang tidak ada kesalahan, yang tidak ada kekeliruan di antara tempat lahir, kemudian tanggal lahir, nama kemudian ibu kandung, jenis kelamin, dan tingkat. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan menjadi ganda ketika teman-teman mau narik siswa. Kemudian di sini di kolom pencarian gunakan teman-teman
Untuk mencari data peserta didik ya cukup memasukkan beberapa karakter menurut variabel yang dicari. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini di pencarian, kemudian di residu ya. Nah, di residu ini teman-teman yang menjadi kendala ya. Jadi kendala tidak bisa tadinya atau tidak bisa terbitnya. Bagaimana ketika teman-teman mau memperbaiki identitas siswa? Ini caranya. Yang pertama teman-teman buka ya, buka peserta didik. Di peserta didik ini ada di menu residu ya, di menu residu, kemudian kita edit NISN. Jika di sini catatan penting, NISN itu tidak terbit, biasanya itu ibu kandung itu tidak terisi atau terisi dikarenakan ada kesalahan. Kemudian ada NIK-nya salah atau tidak dibawa ke Dukcapil untuk diverifikasi, seperti itu ya. Kemudian apabila pada tabel NISN-nya berwarna kuning, berarti peserta didik tersebut belum memiliki NISN. Nah, seperti itu. Kemudian di sini cek ya, cek kembali. Kemudian apabila pada tabel NIK berwarna merah, berarti peserta didik tersebut belum mengisikan NIK-nya. Bagaimana kendalanya ketika orang tuanya sudah cerai, kemudian buat kakak lagi, kakak baru itu harus di store ke Dukcapil. Kemudian ikonnya yang kuning ini, ikon peserta didik, apabila diklik maka teman-teman akan dialihkan ke halaman profil siswa. Seperti apa? Seperti ini ya. Kemudian profil siswa. Di profil siswa ini, pada halaman profil siswa berisi data atribut ya, orang tua, kemudian link tutorial, kemudian quality. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa mengontrol apakah siswa itu sudah beres atau masih ganda ya. Ganda itu tidak bisa lari ya ke video. Kemudian teman-teman itu notifikasi seperti ini ya. Di residu seperti ini keterangannya. Jadi menu residu berisi tabel kelengkapan variabelnya data peserta didik. Apabila data peserta didik di sini ya sesuai, maka akan dicentang warna hijau. Namun apabila data peserta didik tidak sesuai atau kosong, maka akan disilang merah. Kemudian untuk kolom rombel atau sekolah, bila dicentang hijau maka keterangannya unik ya. Apabila disilang merah maka keterangannya siswa teridentifikasi mempunyai lebih dari satu rombel sekolah. Artinya teman-teman ada yang memakai. Kemudian untuk kolom NISN, bila dicentang hijau maka keterangannya unik. Apabila disilang merah maka di sini teman-teman keterangannya ada beberapa kemungkinan, yaitu NISN kosong atau NISN tidak sesuai dengan format, dan atau NISN dipakai lebih dari satu rekod. Seperti itu ya. Kemudian untuk kolom di sini nama, bila dicentang hijau maka keterangannya konsisten. Apabila disilang merah maka keterangannya ada beberapa kemungkinan, yaitu nama kosong, nama kurang dari 3 huruf ya, dan nama mengandung spesial karakter atau angka. Seperti itu ya. Kemudian untuk kolom tempat lahir, bila dicentang hijau maka keterangannya konsisten. Apabila disilang merah maka keterangannya ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama di sini tempat lahir kosong, kemudian tempat lahir kurang dari 3 huruf, dan tempat lahir mengandung spesial karakter atau angka. Seperti itu ya. Kemudian kolom tanggal lahir ya, bila dicentang hijau maka keterangannya konsisten. Apabila di sini
disilang merah, maka keterangannya ada dua kemungkinan, yaitu tanggal lahir kosong dan tanggal lahir tidak logis. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk kolom ibu kandung ya, ini yang merupakan banyak yang menjadi kendala ya. Dicentang hijau maka keterangannya konsisten. Apabila disilang merah maka keterangannya ada beberapa kemungkinan, yaitu di sini ibu kandung kosong, nama ibu kandung kurang dari 3 huruf, dan ibu kandung mengandung spesial karakter atau angka. Seperti itu ya. Kemudian untuk kolom NIK, nah ini yang sulit ya. Yang terakhir, NIK bila dicentang hijau maka keterangannya unik. Apabila disilang merah maka keterangannya ada dua kemungkinan, yaitu NIK kosong dan NIK dipakai oleh lebih satu rekod. Nah, seperti itu ya. Ini adalah merupakan penjelasan. Kemudian di sini teman-teman ya, ada beberapa cara untuk mengedit NDSN ya. NDSN itu ini adalah bentuk NDSN untuk mengeditnya. Kemudian untuk verifikasi, pilih menu edit NDSN, kemudian pilih siswa pada kolom daftar siswa yang akan diedit NDSN atau akan diklaim NDSN-nya. Setelah dipilih, teman-teman bisa dilihat di layar teman-teman ada edit NDSN-nya. Kemungkinan muncul tabel data NDSN saat ini yang berada di RC. Data-data tersebut meliputi NDSN, kemudian NIK, kemudian nama siswa, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Nah, ini apabila teman-teman tidak disesuaikan dengan dukcapil itu bahaya ya, bahaya. Selain itu, pada bagian di atas teman-teman tabel terdapat kolom isian NDSN baru atau NDSN yang akan diklaim. Kemudian ketikkan NDSN baru atau NDSN yang akan diklaim dengan syarat di sini NDSN tersebut adalah NDSN yang tidak dipakai oleh siswa aktif dan tercatat di data arsip. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini adalah formulir perubahannya teman-teman ya. Untuk perubahan ini perubahannya setelah teman-teman mengedit di NIK, kemudian naik, kemudian ibu kandung, maka di sini keterangannya setelah pengisian NDSN baru atau NDSN yang akan diklaim, kemudian klik tombol cek data master. Ini cek data master. Kemudian kemungkinan di sini teman-teman akan muncul tabel indeks kemiripan. Pada tabel tersebut akan ditampilkan indeks kemiripan data arsip NDSN baru atau NDSN yang akan diklaim dibandingkan data arsip NDSN lama atau yang sedang digunakan saat ini ya. Kemudian data variabelnya teman-teman di setiap identitas itu bisa teman-teman dibandingkan ya kemiripannya melalui dukcapil sampai 100%. Kemudian di setiap variabel identitas memiliki indeks kemiripan masing-masing yang akan dijumlahkan ya semua data. Kemudian di terakhir nih ya, menu update nya, apabila teman-teman indeks kemiripan keseluruhan itu 80% ya, kemungkinan teman-teman di sini apabila indeks kemiripan 80 ke bawah maka tidak dapat upload dokumen pendukung ijazah atau print screen NDSN dan akan muncul simbol larangan. Nah, seperti ini ya. Apabila kursor mouse diarahkan pada tombol browser file update data, seperti itu ya. Kemudian terakhir di sini apabila indeks kemiripan 80% maka dapat upload dokumen. Jika di bawah 80% itu tidak bisa ya. Kemudian pengajuan NDSN. Nah, di sini apabila dalam kolom status muncul seperti gambar ya ini ya, berarti pengajuan masih proses. Ketika di sini centang hijau berarti pengajuan disetujui. Kemudian muncul ikon berarti pengajuan ditolak ya. Di approval pengajuan edit
NDSN dilakukan oleh PDB SPK. Seperti itu ya. Kemudian di sini adalah identitas di sini seperti yang ada di layar teman-teman, dan ini adalah keterangannya dari beberapa fungsi, kemudian beberapa verifikasi validasi dari identitas. Kemudian ini pilih menu identitas, kemudian pilih nama siswa pada kolom data siswa yang akan identitas variabel identitasnya. Kemudian setelah dipilih nama siswa, kemudian edit variabel identitas yang belum sesuai seperti nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan ibu kandung, dan jenis kelamin. Nah, seperti itu. Setelah itu ya teman-teman, klik tombol validasi ya data untuk melanjutkan upload dokumen catatan indeks validasi lebih dari 85%, baru teman-teman bisa mengedit. Kemudian apabila indeks validasi kurang 80% atau 85%, perubahan variabel identitas terlalu signifikan, maka di sini tidak bisa dipaksa ya. Tidak bisa dipaksa kalau di sini teman-teman keluar notifikasi signifikan. Nah, seperti itu. Kemudian atau indeks validasi 100 sama sekali tidak ada perubahan, maka tidak ada melakukan upload dokumen dan mengupload tidak akan terbuka. Nah, jadi indeksnya di sini ya perubahan yang keluar signifikan. Bagaimana caranya? Teman-teman harus ke Dukcapil. Kemudian di sini ya hasilnya untuk pengajuan perubahan. Seperti itu. Kemudian di sini apabila indeks validasi lebih dari 85 dapat melanjutkan upload dokumen. Pilih dokumen yang teman-teman mau di upload sebagai bukti benar-benar siswa itu ada. Ya, seperti itu. Kemudian update. Kemudian di sini keluar notifikasi seperti itu ya. Seperti ini teman-teman, hijau atau merah. Di sini biasanya di sini adalah variabel identitas yang dilakukan edit atau perubahan pada kolom tabel pengajuan edit identitas diberikan latar warna merah sebagai penanda. Nah, seperti itu ya. Kemudian teman-teman untuk pengajuan ya identitas yang berhasil ya, untuk kemudian akan masuk ke tabel pengajuan identitas. Nanti di sini teman-teman bisa dilihat di pengajuan identitas ketika teman-teman berhasil dalam pengajuan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah merupakan cara ya untuk teman-teman validasi, untuk sinkronisasi, kemudian bisa mengambil siswa ke video, harus valid semua ya. Oke, di sini adalah terakhir. Terima kasih bagi yang belum bergabung dengan saya silakan menggabungkan tombol subscribe dan juga komen sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.